Selamat bertemu kembali di peternakan Sanum Puyuh, di peternakan saya ini. Dan pada kesempatan kali ini atau kegiatan pada pagi ini adalah eh, kita akan memindahkan burung atau puyuh yang udah waktunya pindah ke kandang baterai yang di sini, yang ini yang disebut kandang baterai atau kandang produksi ketika dia udah mulai bertelur. Dan kemungkinan eh, apa namanya, ini akan terisi semua dan prosesnya uh, kita ikuti saja prosesnya selanjutnya. Yuk ikut. Nah, ini adalah usia burung atau yang udah mau dipindahkan, ini yang udah usia sekitar uh, berapa ya? Berapa bos usianya? Oh, udah 20 hari. Kiranya dia yang mungkin lebih tahu, kameramennya udah lebih tahu, soalnya dia yang sering ngurusin ini. 20 sekitar 21 kalau itu 20 hari. Makanya dia udah cukup cukup umur ataupun udah cukup dewasa ataupun dia udah suhunya udah bisa menerima suhu dari apa namanya, suhu dari luar atau suhu dari alam. Yang kemarin-kemarin kan dia masih butuh kehangatan dari suhu dari apa namanya, lampu pijar, atau butuh kehangatan atau di kandang opennya sendiri. Kemungkinan hari ini adalah proses pemindahan. Jadi ini sekitar 1000 ekor ini akan kita pindahkan ke kandang sana. Nah, ini yang kemarin yang udah kita sempat pindahkan. Coba sini mas kameramen, coba sini kameramen, apa namanya, ini adalah proses apa namanya, posisi ataupun burung yang udah kita pindahkan lebih awal, karena memang tempatnya yang di kandang openan memang udah tidak memadai lagi, makanya kita pindahkan ataupun kita apa namanya, jadwal pindahnya udah lebih awal dari yang waktu tadi ya. Jadi ini adalah udah posisinya udah seperti ini. Jadi kemungkinan besar hari ini ataupun waktu ini adalah, saya kira adalah waktu yang cukup untuk proses pemindahannya. Dan ini adalah yang kemarin yang dia udah produksinya udah hampir 80% ya untuk bertelurnya. Jadi kapasitas 500 ini kemungkinan apa namanya, hasil produksinya sekitar 80%. Jadi untuk kapasitas 500 sendiri untuk ukuran telurnya mungkin sehari sekitar 4 kilo atau 3,5 sampai 4 kilo, itu udah memang udah bagus banget kalau untuk ukuran ataupun untuk takaran burung kapasitas 500 ekor. Dan suhu di sini untuk kandang di sini tertera di angka 30 derajat. Ini untuk suhu kandang sendiri memang apa namanya, kalau suhu segini tergolong suhu yang memang tidak ideal ya, cukup panas ataupun cukup gerah, makanya kita sediakan kipas yang memang pada saat ini apa namanya, saya matikan dulu. Kemungkinan nanti akan kita nyalain lagi. Dan untuk proses selanjutnya, yuk kita ikuti video untuk pemindahan burungnya. Yuk. Nah, ini adalah proses pemindahan burung yang dilakukan oleh rekan saya. Jadi mungkin tidak ada tempat ya, ini mungkin ini udah bejubel, ini udah banyak banget, mungkin ya kurang jelas ya kameranya, tapi ini udah banyak banget ini di dalam, makanya kapasitasnya tidak memungkinkan, makanya
kita pindahkan ke kandang baterai atau kandang yang lebih khusus, kandang udah pembesaran ataupun kandang udah mulai produksi. Cuma produksinya memang masih perlu makan waktu sekitar 1 bulan lagi ya. Ini soalnya baru berusia sekitar yang tadi bilang apa namanya sekitar 20 hari. Oh, enggak. Nah ini udah jantannya mungkin ada yang minat nggak ada, ini nggak dijual belikan sih, cuma ini buat hiburan aja di rumah. Ada mungkin nggak ada sekitar 30 ekoran kemungkinan ya. Jadi ya ini buat suara-suara aja sih. Ya kalau burung pejantan itu mengindikasikan kalau dia sering bersaut-sautan ataupun apa namanya sering melakukan suara itu, kalau orang Jawa namanya kluruk gitu, yaitu kemungkinan sih menandakan keceriaan, kurang lebih seperti itu. Ini prosesnya. Oke, demikian tadi ini udah diisi semua. Ini apa namanya buat kapasitas 1000 burung udah terisi semua. Jadi yang jelas ini ya, yang jelas semuanya kalau misalkan ukuran segini kalau misalkan nggak tidak ini, oh ini sebenarnya masih bisa, ini dia apa namanya, oh masih muat di lubang, dia keluar dari lubang telur ini sebenarnya seharusnya sudah nggak bisa ya, jadi tidak perlu lagi ini apa namanya buat dikasih tutup. Jadi kemungkinan sih aman. Oh kemungkinan masih keluar, itu masih keluar ini satu, oh kecil banget. Ini kita taruh sini aja, kecil ini. Nah ini udah komplit, dia udah bisa makan dari tempat makan. Cuma minumnya ini kemungkinan dia masih belajar minum dari nipel. Kemarin kan dia minum masih dari tempat galon air. Jadi kita pancing-pancing dulu, ibaratnya kita kasih tanda air jika ini apa namanya kalau ada gemercik air, dia intinya udah mau minum. Jadi dia berusaha untuk minum sendiri, mencari sumber air yang paling dia ini apa namanya paling dia sumber air yang paling dekat gitu. Ini nipel A9 ini modelnya kayak gini nih. Jadi kalau misalkan nggak ditimbel sama nipelnya, dia nggak keluar airnya. Jadi kemungkinan kalau burung kalau misalkan dia udah terlatih, udah ini, kemungkinan besar dia sudah bisa mengenali tempat air minumnya sendiri gitu. Tempat makannya juga simpel sebenarnya, cuma masih kurang sih, takutnya masih di apa namanya dieker-eker, apa namanya dieker-eker ya, udah dieker-eker gitu. Baik, demikian video kali ini, semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur buat rekan-rekan atau kawan-kawan pecinta ternak, terutama di bidang burung puyuh atau puyuh petelur sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.